video kali ini bersama Bu Ani kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuannya, tema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Sebelum belajar, anak-anak jangan lupa berdoa dan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anakku yang cerdas, coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Listrik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Listrik ditemukan oleh Alfred Michael Faraday yang lahir di Newington, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahnya? Baiklah anak-anakku yang cerdas, untuk mengetahui informasi penting tentang perjalanan arus listrik, bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah membaca teks yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia di buku tematik halaman 1 sampai dengan halaman 2, coba anak-anak jawab pertanyaan yang ada di halaman 3 seperti berikut ini di buku tulis kalian. Anak-anakku yang cerdas, setelah kalian membaca dan memahami teks yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia, kira-kira teks tersebut termasuk jenis teks apa ya? Ya, tepat sekali. Teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi. Lalu apa yang dimaksud teks eksplanasi? Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Dan bagaimana juga struktur atau susunan dari teks eksplanasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses alamiah, baik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial budaya. Contoh teks eksplanasi sains seperti terjadinya pelangi, proses arus listrik, gejala alam, dan sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf berisi sebuah topik. Kalimatnya berupa fakta-fakta. Fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun secara kausalitas. Struktur atau susunan teks eksplanasi: 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, 3. Interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang fenomena yang akan dibahas, baik berupa pengenalan fenomena tersebut maupun penjelasannya. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap dan berurutan.
Interpretasi berisi kesimpulan dari fenomena yang sedang dibahas. Bagaimana naraku yang cerdas? Penjelasan tentang efek eksplorasi tadi sudah paham kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Listrik dapat dibawa melalui kawat penghantar dari pusat pembangkit listrik ke rumah-rumah penduduk. Listrik dapat mengalir ke alat-alat listrik melalui suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada yang rumit dan ada pula yang sederhana. Apakah kamu tahu yang dimaksud dengan rangkaian listrik sederhana? Baiklah anak-anakku yang cerdas, marilah kita cari tahu bersama-sama. Rangkaian listrik sederhana adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Rangkaian listrik sederhana pada lampu senter. Komponennya adalah baterai, lampu, dudukan lampu, dan saklar. Apa fungsi dari komponen tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Rangkaian listrik sederhana pada lampu senter. Rangkaian listrik dapat disusun secara seri dan paralel. Bagaimana anak-anakku yang hebat? Sudah paham kan tentang rangkaian listrik? Listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Manusia mengandalkan listrik untuk mendukung kegiatan yang dilakukan, misalnya belajar, nonton televisi, masak, dan sebagainya. Listrik berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Apa perbedaan kehidupan masyarakat antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Dan bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Dengan mesin cuci, kita tidak perlu bersusah payah mencuci pakaian dengan tangan. Dengan kipas angin, kita tidak perlu lelah menggerak-gerakkan tangan menggunakan kipas tangan. Dahulu orang menggunakan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik membuat pekerjaan menyetrika lebih mudah, praktis, dan bersih. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat-alat listrik tersebut. Apabila menggunakannya dengan cara yang salah, kita dapat tersetrum. Itulah penjelasan sekilas tentang perubahan sosial budaya akibat pengaruh listrik. Bagaimana di lingkungan sekitarmu? Coba kamu lakukan wawancara tentang pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat di lingkungan sekitarmu. Baiklah anak-anakku yang cerdas,